Bertemu lagi di channel teknik. Di sini ada kasus Samsung A03 dengan kasus mati total. Pertama-tama coba kita cas dulu, ada arus. Oh, ternyata di cas juga nggak nyala, cabut. Nah, ini tampak kelihatan Samsung A03. Ini A03 core ya. Nah, langsung kita eksekusi, kita copot SIM tray, kita buka backdoornya. Ini A03 ini sangat, kalau menggunakan kuku itu agak sulit ya, jadi saya menggunakan alat untuk mencongkel, tapi harus tetap hati-hati. Kalau nggak hati-hati bisa bencel, bisa lecet-lecet. Jadi perlahan-lahan kita congkel back covernya. Ini agak susah ya untuk di seri Samsung ini, pencopotan back covernya itu sangat bukan sangat ya, tapi ya agak susah. Perlahan-lahan kita congkel sedikit demi sedikit dari bawah ke atas. Kalau saya itu mencongkelnya yang pertama itu melalui lubang SIM tray, yaitu agak mudah, mempermudah. Lalu ke bawah, ke atas, dan ini sudah terbuka. Kita copot baut-bautnya. Ini mungkin kalau pakai obeng elektrik lebih cepat lagi ya, tapi ya nantilah kalau ada duit beli baru beli. Ini sementara pakai obeng manual aja. Sekarang kita buka, tutup mesin. Yang pertama kita congkel dulu untuk baterainya, biar nggak terjadi kenapa-napa, nggak jadi short. Setelah itu kita coba ukur pakai avometer atau multitester digital. Kita coba ukur tegangan baterainya, apakah normal baterainya atau enggak. Kita coba ukur. Nah, di sini menunjukkan 2,80, artinya ini enggak normal ya. Untuk baterai normal itu 3 lebih atau bisa nyampe 4 ya. 3 volt lebih. Kalau di sini di bawah 3 volt itu artinya enggak ada tegangan, 0%. Kita coba isi dulu baterainya. Kita cas baterai secara manual langsung. Kita cocokkan dulu untuk konektor baterainya. Kita pastikan soketnya bersih, lalu kita colokkan. Nah, di sini lampunya biru, tandanya arus masuk.
Kita tunggu beberapa saat agar pengisian baterainya itu, oh ternyata di sini merah ya, itu tandanya bahwa baterainya nggak normal ini. Kita coba cek ukur lagi. Oh, udah nyampe 3 lebih sekarang, padahal baru sebentar. Udah nyampe 3 lebih. Kita cek lagi, nyalakan handphonenya apakah normal atau enggak. Kita tekan tombol power. Oh, masih aja mati total. Ya, nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada tampilan sama sekali. Kita cabut lagi. Di sini kita cek dulu, kita cek bahwa soket-soketnya itu nggak korosi. Kita coba sikat dulu, kita bersihkan soket-soketnya. Kemungkinan kalau ada debu, kotoran atau yang lainnya bisa tersapu bersih. Kita pastikan bahwa soketnya bersih. Kita coba cek lagi dengan menyalakannya lagi. Coba kita pakai cas ya, coba kita menyalakan dengan dicas. Dicas juga nggak ada indikator baterai, artinya masih mati total. Nggak ada pergerakan sama sekali. Coba kita nyalakan. Dan masih mati total. Coba kita, siapa tahu ini hanya lampunya ya. Coba kita lihat dengan teliti. Duh, iya bener nih, kayak ada tulisan Samsung. Oh iya, ternyata nampil. Ini lampu displaynya mati. Nah, kalau kita sorot pakai lampu, kita lihat dengan teliti, itu ada tulisan Samsung Galaxy itu. Nah, bener kan, nyala tuh, ada polanya itu kelihatan. Oh ternyata ini lampu LCD nya yang mati ya. Oke, ini nggak jadi mati total ternyata. Coba kita cek dulu apakah konektor atau apa penyebabnya, itu kita cek, kita pastikan. Coba kita tekan untuk konektor. Oh ternyata lampunya nyala bos. Nah ini nyala, ini lampunya. Nah bisa kan, ternyata untuk soketnya ini berkendala, kemungkinan ada di soket nih. Coba kita tekan dan nyalakan. Tadi kok nampil. Nah kita pastikan dulu. Nah ini
ini ada kan, ini ada nih lampu LCD nya nyala nih. Nah, berkendala di soket nih, kayaknya ya di soket ini. Coba kita eksekusi lagi untuk di soketnya. Mohon maaf itu tadi aku pasang lagi tutupnya. Kemungkinan kalau ditutup kemungkinan nyala gitu menurut saya, ternyata enggak. Kita coba sekarang kita eksekusi, kita solder ulang di bagian soket LCD. Oke, ini untuk videonya aku percepat aja ya untuk penyolderan, karena waktunya agak terlalu lama juga sih.
Oke, ini sudah selesai untuk mensolder ulang di konektor LCD. Sekarang mari kita coba. Kita pasang dulu soket-soketnya. Coba kita nyalain. Tekan tombol power. Boom. Ternyata masih gak nyala. Oh, bentar. Iya, masih sama aja, nihil hasilnya bosku. Kita lepas lagi, kita coba lagi. Masih penasaran ya ini masih penasaran. Dan kita coba nyalakan. Bentar. Kita coba nyalakan, tekan tombol power. Jebret. Oke, nyala ya. Nyala di sini. Oh, ini kalau saya lepas soketnya masih mati lagi ini lampunya. Ini perlu ditekan lagi. Ini masih belum done, ini belum berhasil nih. Kemungkinan kerusakan ada di soket bagian mesin ya. Ya kemungkinan kita eksekusi lagi terpaksa. Coba kita bersihkan aja dulu. Ini saya cek apakah ada kotoran ataupun korosi, tapi ternyata enggak ya. Ternyata enggak ada indikasi kotoran ataupun indikasi korosi sama sekali. Coba kita solder ulang aja di bagian mesin. Ini durasinya juga agak lama, jadi aku percepat lagi ya.
Oke, di sini sudah saya solder ulang untuk soket LCD di bagian mesin. Coba kita uji coba lagi, kita nyalakan lagi apakah berhasil atau enggak. Kita nyalakan, tekan tombol power, dan ternyata masih nggak nampil bosku. Wow, ini agak rumit ini di soket masih nggak down ya. Di sini kalau kita tekan soketnya itu nyala. Nah, itu normal ya. Untuk lampu LCD-nya itu nyala kalau kita tekan soket LCD-nya. Nah, ini nyala kan. Coba kita ambil jalan pintas aja ya. Kita ambil jalan yang termudah, yaitu dengan cara kita kasih kita kasih tambahan bisa spon ataupun apa ya namanya ya, gabus itu ya, kayak seperti bahan sandal gitu ya, sandal atau apalah gitu, supaya nanti kalau ditutup bagian mesinnya itu agak ketekan, jadi nempel kayak kita tekan gitu. Ini langsung saya praktekin aja ya caranya ya. Ini kita kasih lem dulu, kita kasih lem untuk di atasnya soket, kedua soket ini ya, plus baterai ya biar enggak gampang terlepas sekalian. Oke, kita bersihin kamera aja, maksudnya kita bersihin kamera. Tadi kan pakai susi agak ada kotoran dikit. Nah, ini kita kasih tatakan apa ya istilahnya, biar dia ketekan gitu. Nah, kita kasih seperti ini. Ini jalan yang paling mudah ya, ini jalan singkat tapi jitu. Kenapa? Karena tadi setelah saya kita solder ulang di soketnya, ternyata masih nggak bisa, tapi kalau kita tekan pakai jari itu bisa. Nah, solusinya ya kita kasih tatakan gini, kita kasih cengkalan lah, bahasa Jawa ini cengkalan, biar nanti saat kita tutup mesin dan kita baut itu dia ketekan dan akhirnya down. Nah, sekarang kita tutup. Oke, kita presisikan, langsung kita baut. Kita baut yang kencang ya, supaya nggak gampang terlepas, dan presisi ya, nanti kalau kita tutup back cover itu nggak benjol ya. Saya saranin untuk tatakannya itu tadi ukurannya dipasin ya, biar nggak terlalu tebal juga dan nggak terlalu tipis juga. Nanti kalau terlalu tipis dia nggak bisa neken kuat, tapi kalau terlalu tebal nanti tidurnya akan benjol. Kita pasin, kita presisiin, dikira-kira aja lah gimana presisinya gitu, gimana pasnya gitu. Nah, kita sambil tekan kita kencengin bautnya sekenceng-kencengnya. Nah, apa? Kenapa? Jualan kan? Main naik dulu. Colong. Coba kita nyalakan ya. Apakah down? Apakah berhasil atau enggak?
Nah ternyata berhasil kan. Di sini kita nggak perlu lagi neken pakai jari. Nah di sini kita berhasil. Ternyata cukup simple aja di endingnya. Kita kasih cetakan gitu aja. Kita baut semua tutupnya. WM lo bukan selawe punano sudah tur tak duwi iki lho. Dan di sini berhasil. Mantap jiwa. Nah berhasil. Oke ya, kita coba-coba ternyata masih berhasil. Tinggal tulis nota.